Upaya pencarian terhadap korban hilang akibat banjir bandang di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terus dilakukan. Hingga memasuki hari kelima, tim SAR gabungan masih belum menemukan para korban meski regu penyelam telah dikerahkan. Seperti inilah lokasi banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Sejumlah bangunan milik rumah warga tampak hancur. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 10 orang korban hilang. Selain menggunakan alat berat untuk memindahkan batuan dan lumpur, 3 penyelam bantuan dari Satuan Korps Polisi Airut Polda Sumatera Utara turut diterjunkan. Para penyelam ini bertugas menyusuri perairan Danau Toba. Penyelaman dilakukan di kedalaman 12 meter. Namun hasilnya masih nihil. Di sini paling dangkalnya dia hanya 12 meter, jadi kita akan mencoba mencarikan sekitar sini. Kedalamannya hanya 12 meter. Hasil pengamatan kita walaupun visibility-nya cuma sekitar 30 cm sampai 50. Petugas penyelam menemukan sejumlah kendala, di antaranya jarak pandang yang cukup terbatas di dalam air, yakni hanya 30 hingga 50 cm. Akibat material longsor yang mengalir ke Danau Toba. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan hari ini. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Polres Humbahas telah memeriksa beberapa orang terkait aktivitas penebangan liar yang diduga penyebab bencana banjir bandang dan longsor. Polres Humbahas telah menurunkan tim reskrim untuk menindaklanjuti tentang kondisi di perbukitan yang gundul akibat adanya penebangan pohon. Laporan polisi telah dibuat dan saat ini masih menunggu hasil dari pendalaman atau penyelidikan dari tim reskrim. Polisi juga telah memeriksa beberapa orang saksi seperti Kepala Desa Sitolu Bahal dan warga setempat. Di atas perbukitan masih ada ditemukan barang bukti bekas dari penebangan pohon. Apabila ada oknum personil polisi yang terlibat penebangan liar, tetap akan dilakukan penyelidikan oleh Polres Humbahas. Laporan polisi kita buat, nanti dari pendalaman nanti dari reskrim akan kita sampaikan. Ada yang sudah diminta keterangan? Ada beberapa dari kepala desa dan ini yang warga setempat. Kalau barang bukti tidak kosong gitu? Bekas-bekas ada sih, dan kita akan dalami itu. Pak, apabila ada anggota kita yang terlibat, Pak, gimana Pak? Kalau anggota terlibat tetap ditindaklanjuti, tapi sampai saat ini masih kita lidik mendalam, ya nanti hasil dari penyidikan kami pasti akan kita sampaikan. Ya, untuk memperbarui informasi dari Humbang Hasundutan, kita sudah terhubung dengan Nofri Afandi. Selamat pagi, Nofri. Bagaimana upaya pencarian korban hilang hari ini? Humbahas, Sumatera Utara. Terdapat 9 Search and Rescue Unit ataupun SRU yang bertugas pada hari ini, di mana 3 SRU akan bertugas melakukan pencarian, di mana SRU 1 akan melakukan pencarian di perairan Danau Toba, tepatnya di permukaan dan juga melakukan penyelaman. Sementara SRU 2 dan SRU 3 melakukan pencarian di wilayah tepian Danau Toba dan juga wilayah darat dengan bantuan alat berat. Terdapat 15 unit alat berat yang hingga kini masih terus dikerahkan untuk melakukan pembersihan material longsor. Tim penyelam pun juga turut ikut mencari korban hilang di pedalaman Danau Toba dengan melakukan penyelaman sejauh 7 meter. Namun ini terkendala kondisi air yang cukup keruh akibat perairan Danau Toba tercemar dengan air dari perbukitan dan juga air dari material longsor yang terus mengalir, di mana dikatakan visibility ataupun jarak pandang tim penyelam yang bertugas ini hanya sekitar 30 sampai 50 cm. Dan ini menjadi suatu kendala tim penyelam untuk mencari korban hilang yang diduga bisa jadi masuk ataupun tenggelam di perairan Danau Toba. Dan dikatakan saat ini terdapat sebanyak 538 potensi SAR ataupun unsur tim SAR dari berbagai instansi dan organisasi yang terlibat dalam pencarian hari ini, di mana
sebanyak 127 petugas gabungan ini yang bertugas melakukan pencarian di 3 seru, yaitu seru darat dan juga di wilayah perairan maupun melakukan penyelaman. Dan tadi pagi ini sudah dilakukan penyelaman oleh tim gabungan, baik itu dari Basarnas dan juga dari tim Polairut yang turut membantu. Dan bahkan tadi tim K9 ataupun detasemen anjing di Samapta Polda Sumatera Utara juga turut melakukan pencarian korban hilang di lokasi terjadinya banjir bandang dan longsor. Namun memang hingga kini belum ada tanda-tanda penemuan korban hilang lainnya yang saat ini masih hanya 2 jasad saja yang baru ditemukan hingga pencarian hari ke-6 ini, di mana kedua jasad tersebut merupakan berjenis kelamin wanita berusia 19 tahun dan juga berusia 78 tahun. Dan untuk memudahkan petugas melakukan pencarian pada hari ini, tim SAR turut mengajak warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor yang saat itu melihat langsung kejadian dan bahkan menjadi salah satu korban selamat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencarian korban hilang lainnya menurut kesaksian warga dan menentukan titik-titik mana saja yang diduga terdapat korban tertimbun longsor. Nantinya ketika titik tersebut ataupun titik yang dicurigai ini diketahui begitu, maka tim SAR gabungan akan melakukan penggalian baik itu dengan alat berat maupun dengan melakukan penyiraman untuk mengevakuasi korban hilang. Demikian, Putri Windasari. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.